Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini Ibu akan membahas materi tema 4, subtema 2, muatan pelajaran IPS dengan bahasan manfaat globalisasi. Nah, manfaat dari globalisasi ini adalah dapat mengakses informasi dari seluruh dunia, memperluas lapangan pekerjaan, memperluas pasar internasional, mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan dunia. Manfaat di bidang ekonomi adalah kerjasama dalam ekspor-impor jadi lebih mudah. Di bidang sosial, manfaat lebih mudah dalam melakukan komunikasi dari tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Di bidang budaya, kerjasama dalam pertukaran budaya dapat dilakukan dengan mudah. Di bidang politik, globalisasi dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, dan di bidang iptek, para pelajar memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi untuk menunjang pendidikan. Nah, adapun kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Indonesia memiliki peran yang besar dalam era globalisasi. Peran Indonesia setelah bergabung dengan ASEAN diantaranya adalah kerjasama di bidang politik. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik yaitu pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC. Nah, peran Indonesia dalam APSC ini membentuk masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Politik Security Community APSC. Kemudian, pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Nah, Indonesia dalam hal ini menghadiri pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Kemudian, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Peran Indonesia mendukung kesepakatan wilayah Asia sebagai ZOPAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, yang berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Perjanjian ekstradisi ASEAN dengan cara menegakkan perjanjian ekstradisi dengan memulangkan pelaku kasus kriminal dari negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Selanjutnya, perjanjian negara bebas nuklir, yaitu mendukung kesepakatan perjanjian negara bebas nuklir. Selanjutnya, pengiriman duta besar dan konsulat. Peran Indonesianya adalah mengirim duta besar dan konsulat ke berbagai negara.
Kerjasama yang selanjutnya adalah kerjasama di bidang maritim ASEAN, dan kerjasama ini dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama. Salah satunya di bidang politik, yaitu ASEAN Political Security Community atau APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Latar belakang dibentuknya APSC karena setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Pembentukan APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan dunia. Peran Indonesia dalam mengatasi peredaran obat-obat terlarang. Peredaran obat terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obat terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Dan Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Dampak penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi pengguna. Yang pertama, mengganggu kesehatan fisik. Yang kedua, menyebabkan stres berat, lalu memicu berbagai tindakan kriminal, mendapat hukuman dari pemerintah, dan menyebabkan overdosis. Adapun dampak penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi keluarga, yaitu merusak hubungan antar anggota keluarga, menurunkan perekonomian keluarga, menyebabkan keluarga dikucilkan dari masyarakat atau dalam masyarakat, membuat keluarga menanggung rasa malu, dan membebani fisik anggota keluarga. Dampak penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan angka kejahatan. Selanjutnya, meningkatkan pengangguran, meningkatkan angka kemiskinan, meningkatkan biaya penegak hukum dan pengobatan, meningkatkan perusakan fasilitas umum. Adapun dampak penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi bangsa. Bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Jika mereka menggunakan narkoba, masa depan bangsa akan terancam. Nah, selanjutnya, kerjasama ASEAN dalam mengatasi peredaran narkoba. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap masalah narkoba. Peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015. Yang pertama, membentuk Badan Narkotika Nasional, menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan melakukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara lain. Nah, cara mencegah penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba. Yang pertama, menanamkan pemahaman pola hidup sehat, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif,
memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memilih lingkungan pergaulan yang bebas dari pengguna narkoba, membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga. Nah, inilah anak-anak penjelasan tentang materi IPS tema 4, subtema 2 tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.